Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Hermawan dan rekan-rekan saya ada Kusnaini, Heni Nurhaini, Reza Nur Aulia, dan Ben Harudin. Kami dari kelompok 1 morfologi yang akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip morfem mencakup morf, almorf, morfem, dan prinsip identifikasi morfem. Prinsip-prinsip morfem memiliki 3 prinsip utama dan 3 prinsip tambahan yang akan dijadikan sebagai alat untuk menentukan morfem-morfem dalam bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu prinsip 1, bentuk-bentuk yang berulang atau sama yang mempunyai pengertian yang sama, termasuk morfem yang sama. Contohnya yaitu seperti di daerah, morfem bentuk di memiliki arti yang sama, yaitu untuk menunjukkan tempat. Di daerah berarti menunjukkan tempat suatu daerah, dan di sana berarti menunjukkan tempat yang dituju. Yang kedua yaitu prinsip 2, bentuk-bentuk yang mirip susunan fonem-fonemnya yang mempunyai pengertian yang sama, termasuk morfem yang sama, apabila perbedaan-perbedaan itu dapat diterangkan secara fonologi, yaitu sebagai berikut: meraba, menulis, membaca, mensimak, menggapai, mencium, dan membeli. Dengan prinsip 2 dapat kita pahami bahwa morf me, men, dan lain-lain di atas yang terdapat pada kata di atas adalah morfem yang sama. Hal ini disebabkan semua morfem itu memiliki pengertian yang sama, walaupun morf-morf itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Perbedaan itu hanya disebabkan oleh pengaruh fonem awal atau jumlah suku kata bentuk dasarnya. Dengan kata lain, perbedaan itu disebabkan oleh pengaruh atau pengaruh kondisi fonologi bentuk dasarnya. Dengan demikian, perbedaan itu dapat dijelaskan secara fonologis. Yang ketiga yaitu prinsip 3, bentuk-bentuk yang berbeda, susunan fonem-fonemnya yang perbedaan-perbedaannya tidak dapat diterangkan secara fonologis masih bisa dianggap sebagai morfem yang sama, asal perbedaan-perbedaan tersebut dapat diterangkan secara morfologi. Contohnya yaitu seperti berbaring, bersua, bertemu, belajar, beradu, bekerja, bersandar. Di dalam ketujuh kata di atas terdapat morf yang berupa bentuk dasar, yaitu baring, sua, temu, ajar, adu, kerja, dan sandar, dan morf yang merupakan bentuk afiks ber, be, bel. Bentuk be terjadi pada suku kata pertama. Bentuk dasarnya berasal dengan fonem R, atau suku pertamanya berakhir dengan R dan E. Nyapapet seperti berstandar. Bentuk bel hanya didapati bersama-sama bentuk ajar. Dengan kata lain, bentuk bel tidak pernah bersama dengan bentuk lain. Kasus yang bersifat spesifik ini merupakan segala yang bersifat morfologis atau morfemis. Morf bel bisa berada satu-satunya hanya dengan morf atau ajar. Yang keempat adalah prinsip 4, morfem-morfem yang berbeda apabila berbeda pengertiannya. Morfem yang sama apabila memiliki pengertian yang sama atau mirip, namun bentuk-bentuk itu memiliki distribusi yang berjalan. Morfem-morfem yang berbeda walaupun pengertiannya berhubungan jika memiliki distribusi yang sama. Contohnya seperti kaki adik, kaki kursi, kaki gunung, daun telinga, daun pintu, punggung kerbau, punggung bukit,
adalah bentuk-bentuk yang homofon atau sama dan memiliki arti yang berhubungan, tapi masing-masing memiliki distribusi yang berlainan, seperti kedudukan kakak adik tidak dapat menggantikan kedudukan bentuk kaki gunung, atau daun telinga tidak dapat menggantikan kedudukan daun jendela. Yang kelima adalah prinsip 5. Suatu bentuk bisa dinyatakan sebagai morfem jika berdiri sendiri atau dapat dipisahkan. Contohnya yaitu yang, dan, dari, pada, ke, karena, sebab, pun, ketika, bahwa, dan ku. Merupakan bentuk pembeda di antara bentuk-bentuk di dalam deretan struktur. Contohnya seperti an, pe. An yaitu pada kalimat tanaman dan pe yaitu pada kalimat pemuda dapat berkombinasi dengan unsur lain yang terdapat berdiri sendiri atau dapat berkombinasi dengan unsur yang lain pula. Contohnya seperti swadaya, berdaya. Yang keenam yaitu prinsip 6. Jika suatu bentuk terdapat di dalam kombinasi satu-satunya dengan bentuk lain yang pada gilirannya dapat berdiri sendiri, bentuk itu dianggap sebagai morfem juga. Contohnya yaitu renta yang satu-satunya berkombinasi dengan bentuk tua, yaitu tua renta, yang dianggap sebagai morfem tersendiri yang sering disebut sebagai morfem yang unik. A. Pengertian prinsip pengenalan morfem. Kata prinsip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna asas yang menjadi pokok dasar berpikir atau bertindak. Berangkat dari pengertian tersebut, prinsip pengenalan morfem adalah asas atau dasar dalam cara kita mengenal sebuah morfem dalam bahasa. Menurut Muslit, Tata Bentuk Bahasa Indonesia 2010 bagian 6. B. Prinsip-prinsip pengenalan morfem. Cara-cara untuk mengenal morfem dengan mudah menurut Ramlan dalam buku Taringan Pengajaran Morfologi 2009 bagian 13 mengemukakan 6 prinsip pengenalan morfem. Adapun ke-6 prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik dan arti leksikal atau arti gramatik yang sama merupakan satu morfem. Yang kedua, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik yang berbeda merupakan satu morfem apabila satuan-satuan itu mempunyai arti leksikal atau gramatik yang sama, asal perbedaan itu dapat dijelaskan secara fonologik. Yang ketiga, satuan-satuan mempunyai struktur fonologik yang berbeda sekalipun perbedaannya tidak dapat dijelaskan secara fonologik, masih dapat dianggap sebagai satu morfem apabila mempunyai arti leksikal atau arti gramatik yang sama dan mempunyai distribusi yang komplementer. Ketiga, apabila dalam deretan struktur suatu satuan berparalel dengan suatu kekosongan, maka kekosongan itu merupakan morfem atau lebih dikenal dengan morfem zero. Satuan-satuan mempunyai struktur fonologi yang sama mungkin merupakan satu setiap satuan yang dapat dipisahkan menjadi morfem. C. Identifikasi morfem. Morfem berasal dari kata morf yang berarti bentuk kata dan ema yang berarti membedakan arti. Jadi sebenarnya morfem itu suatu bentuk terkecil yang dapat membedakan arti. Berikut pengertian morfem menurut beberapa ahli. Yang pertama, morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Menurut Caird 1994 pada buku bagian 146. Yang kedua, morfem adalah satuan bahasa terkecil yang maknanya secara relatif stabil dan yang tidak dapat dibagi atas bagian bermakna yang lebih kecil, misalnya ter, di, pensil, dan sebagainya adalah morfem. Krida Laksana 1993 pada bagian 141. Contoh, kata baik dengan kata membaik, jadi dengan kata menjadi, dan sebagainya. Kata mempunyai arti berbeda dengan kata membaik karena kata baik terdiri dari satu morfem, sedangkan kata membaik terdiri dari dua morfem, yaitu morfem terikat berupa me
Dan morfem bebas berupa baik. Di sini akan berbeda arti yang terkandung di dalamnya. Tiang prinsip pengenalan morfem. Kata prinsip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir atau bertindak. Berangkat dari pengertian tersebut, prinsip pengenalan morfem adalah asas atau dasar dalam cara kita menjelaskan sebuah morfem dalam bahasa. Yang kedua, identifikasi morfem. Morfem berasal dari kata morphe yang berarti bentuk kat dan ema yang berarti membedakan arti. Jadi sebenarnya morfem itu suatu bentuk kecil yang dapat membedakan arti. Berikut pengertian morfem menurut beberapa ahli. 1. Morfem adalah suatu gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Yang kedua, morfem adalah suatu bahasa terkecil yang maknanya secara relatif stabil dan yang tidak dapat dibagi menjadi bagian bermakna yang lebih kecil. Misalnya, di, atau pensil. Contoh, kata baik dengan kata membaik. Jadi, dengan kata menjadi dan sebagainya, kata baik mempunyai arti berbeda dengan kata membaik karena kata baik terdiri dari suatu morfem, sedangkan kata membaik terdiri dari dua morfem, yaitu morfem terikat berupa me dan morfem bebas berupa baik. Di sini akan berbeda arti dan yang terkandung di dalamnya. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi kata. Para tata bahasawan tradisional menggunakan kriteria makna dan kriteria fungsi dalam mengklarifikasikan kata. Kriteria makna digunakan untuk mengidentifikasi kelas verba, nomina, dan adjektiva. Sedangkan kriteria fungsi digunakan untuk mengidentifikasi preposisi, konjungsi, asperbia, pronomina, dan lain-lainnya. Inflektif, yaitu kata-kata dalam bahasa berefleksi seperti bahasa Arab, bahasa Latin, dan bahasa Sanskerta. Untuk dapat digunakan dalam kalimat, harus disesuaikan dalam bentuknya dengan kategori-kategori gramatikal yang berlaku dalam bahasa itu. Deviratif, pembentukan kata secara inflektif tidak membentuk kata baru atau kata lain yang berbeda identitasnya dengan bentuk dasarnya. Sedangkan pembentukan kata secara deviratif membentuk kata baru atau yang bentuk leksikalnya tidak sama dengan kata dasarnya. Misalnya, dari kata Inggris sing berarti menyanyi, terbentuk dari kata singer, menyanyi. Afiksasi adalah proses pembubuhan afiks pada sebuah bentuk dasar. Dalam proses ini terlibat unsur-unsur, yaitu diantaranya 1. Bentuk dasar, yang kedua afiks, yang ketiga makna gramatikal yang dihasilkan. Selanjutnya ada reduplikasi. Reduplikasi adalah proses morfemis yang mengulang bentuk dasar. Proses ini dapat bersifat paradigmatis, infleksional, dan dapat pula bersifat divisi rasional. Reduplikasi yang infleksional tidak mengubah identitas leksikal, melainkan hanya memberi makna gramatikal. Selanjutnya ada komposisi ya. Komposisi adalah proses penggabungan morfem dasar dengan morfem dasar, baik yang bebas maupun yang terikat, sehingga terbentuk sebuah konstruksi yang memiliki identitas leksikal yang berbeda.
Selanjutnya yaitu konversi, modifikasi internal, dan suplesi. Konversi sering juga disebut devirasi zero, transmutasi, dan transposisi. Adalah proses pembentukan kata dari sebuah kata menjadi kata lain tanpa perubahan unsur segmental. Berikutnya ada pemendekan. Pemendekan yaitu suatu proses penanggalan bagian-bagian leksem atau gabungan leksem sehingga menjadi bentuk singkat. Misalnya wagub, kepanjangan dari wakil gubernur, terus inpres juga yang kepanjangan dari instruksi presiden. Selanjutnya ada morfofonemik, yaitu disebut juga morfonemik, morfofonologi, atau morfonologi, yaitu peristiwa berubahnya suatu proses morfologi dalam berubahnya wujud morfonemis dalam suatu proses morfologi. Misalnya prefiks me itu berubah menjadi mem, men, men, meng, dan menge. Ya mungkin segitu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.